Mayoritas pendengar dan pemirsa video ini pasti bukan filsuf, meskipun banyak dari kita yang memang mencintai filsafat. Karena itu menurut saya tidak apa-apa juga jika pengenalan dan pengetahuan kita mengenai pemikiran para filsuf bersifat terbatas. Bahkan mereka yang belajar dan menggeluti filsafat sebagai profesi seperti saya ini juga tidak bisa mengklaim sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan banyak mengenai pemikiran-pemikiran para filsuf. Jika video ini berbicara mengenai Immanuel Kant, saya tidak bermaksud memperkenalkan pemikiran filsuf Jerman ini secara komprehensif. Video ini adalah bagian dari video tentang para filsuf nyeleneh. Saya sudah memperkenalkan dua filsuf yang saya anggap nyeleneh, yakni pertama tentang René Descartes dan yang kedua tentang Albert Camus. Video mengenai René Descartes di situ saya menganggap nyeleneh ketika filsuf ini ternyata dalam hidupnya lebih menyukai gadis yang bermata juling. Sementara Albert Camus sendiri juga saya anggap sebagai filsuf yang nyeleneh karena kita tahu beliau itu sangat takut untuk mati muda, tapi ternyata dalam hidupnya dia adalah filsuf yang mati muda. Maka video kali ini menambahkan kepada dua filsuf nyeleneh yang sudah saya uraikan. Mari kita simak video selanjutnya mengenai Immanuel Kant dan di mana letak sifat filsuf ini yang tadi saya anggap sebagai nyeleneh. Selamat menyaksikan. Immanuel Kant setia pada jadwal harian yang super ketat. Sedikit pengantar, Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia Timur pada tanggal 22 April 1724 dan meninggal dunia juga di kota Königsberg pada tanggal 12 Februari 1804. Kant juga belajar filsafat di kota kelahirannya dan kemudian menjadi profesor filsafat juga di kota itu. Kota Königsberg sekarang bernama Kaliningrad dan menjadi bagian dari Rusia. Immanuel Kant adalah pemikir pencerahan terkemuka. Karya-karyanya ditulis secara sistematis, meliputi bidang epistemologi, metafisika, etika, dan estetika. Sementara itu, seluruh proyek pemikirannya dikembalikan kepada apa yang disebut sebagai idealisme transendental. Melalui proyek idealisme transendental inilah Immanuel Kant berpendapat bahwa ruang dan waktu adalah bentuk-bentuk intuisi yang menjadi struktur dari seluruh pengalaman kita. Karena itu, ketika benda-benda pada dirinya das Ding an sich itu eksis dan dialami, mereka sebetulnya berbeda dari objek-objek pengalaman. Objek-objek pengalaman tidak lebih dari hal yang nampak atau appearance, sementara hakikat dari benda-benda yang menampakkan diri itu tidak pernah bisa diketahui. Sekarang, mari kita kembali ke aspek nyelenehnya Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah orang yang sangat rigid pada hukum moral. Bagi dia, hukum moral yang menjadi dasar tindakan manusia harus merupakan prinsip-prinsip moral yang dikehendaki sebagai yang berlaku universal. Supaya bisa berlaku universal, prinsip-prinsip moral itu harus bersifat formal dan imparsial, baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, prinsip-prinsip moral itu begitu menjadi prinsip moral yang berlaku universal, dia harus ditaati secara setia, tidak peduli situasi subjek moral yang sedang mentaati itu. Kekakuan Immanuel Kant yang nampak dalam prinsip-prinsip moral yang rigid ini juga nampak dalam bagaimana dia menjalani hidupnya sehari-hari. Obsesi telah menjadi ciri khas hidupnya. Immanuel Kant sering dianggap sebagai seorang pribadi yang punya sifat hipokondria. Artinya, dia memiliki rasa khawatir berlebihan atau anxiety akan kesehatannya sendiri, terutama adalah rasa takut yang tak berdasar bahwa dirinya sedang mengidap suatu penyakit yang mematikan. Ternyata
Selain hipokondria, Immanuel Kant juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki obsesi yang berlebihan pada kegiatan rutin sehari-hari yang dia jalani. Di tahun 1783, tepat setelah membeli sebuah rumah di Königsberg, Kant merasa harus menyusun sebuah jadwal harian yang harus dia jalani. Maka mulailah rutinitas kaku yang ditaati Kant sampai kematiannya pada tahun 1804. Lalu, seperti apa obsesi Kant pada jadwal hariannya yang ketat dan kaku itu? Setiap hari Kant pasti bangun pada jam 5 pagi. Asisten rumah tangganya yakni Martin Lampe yang bekerja untuk dia setidaknya dari tahun 1762 sampai tahun 1802 akan membangunkannya. Kant bangga bahwa dia tidak pernah bangun bahkan setengah jam terlambat meskipun dia merasa sulit untuk bangun pagi. Setelah bangun, Kant akan meneguk secangkir teh kental lalu menghisap pipa tembakau, hanya satu pipa. Bagi Kant, waktu untuk merokok itu menjadi semacam waktu untuk bermeditasi. Menariknya, Kant telah menetapkan bagi dirinya bahwa dia hanya akan menghisap satu pipa tembakau. Kant kemudian mempersiapkan materi kuliah dan tulisan-tulisannya sampai kuliahnya dimulai, yakni pada pukul 7 pagi. Setelah selesai mengajar, yakni pada pukul 11, Kant kembali mengerjakan tulisannya hingga pukul 13. Jam makan siangnya adalah pukul 13. Setelah makan siang, entah sedang hujan atau cerah, Kant akan keluar rumah, berjalan kaki selama 1 jam bersama sahabatnya bernama Green. Karena konsisten berjalan kaki setiap hari di jalan yang sama dan pada jam yang sama, konon para tetangganya menjadikan hal itu sebagai penanda waktu. Ketika melihat Kant keluar rumah dan mulai berjalan kaki, para tetangga sudah tahu jam berapakah itu. Jalan-jalan yang sering dilalui sang filsuf itu sekarang disebut dengan nama Jalan Sang Filsuf. Setelah melakukan aktivitas jalan kaki, Kant biasanya bersosialisasi dengan 1 atau 2 sahabat. Setelah itu Kant akan kembali ke rumahnya dan melanjutkan pekerjaan yang sama, yakni membaca, menulis, dan mempersiapkan kuliah sampai pukul 22 malam. Immanuel Kant akan beristirahat malam pada pukul 22. Immanuel Kant akan melakukan aktivitas yang sama secara kaku dan ketat setiap hari. Dia tidak akan pernah kompromi dengan jadwal yang sudah ditetapkannya bagi dirinya tersebut. Bagaimana dengan kita, Anda dan saya? Mungkin jadwal harian kita tidak seketat dan sekaku yang dijalani Immanuel Kant. Tetapi dari dia kita belajar satu hal penting ini. Jadilah pribadi yang teratur dalam hidupmu. Hanya dengan begitu, kita bisa menyelesaikan seluruh tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.